Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Ayu dengan NIM 23029122. Di sini saya akan menjelaskan proyek riset operasi saya yang mana saya mengambil materi non-linear program dengan dua variabel dan dua kendala. Nah, pada penjelasan nantinya saya akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama yaitu materi Kuntaker dengan dua variabel dan dua kendala, bentuk umum masalah dua variabel dan dua kendala, fungsi Lagrange, syarat Kuntaker, kasus-kasus lambda, nilai optimum, dan studi kasusnya. Nah, yang pertama yaitu materi Kuntaker. Metode Kuntaker adalah perluasan dari metode Lagrange yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi nonlinear dengan kendala berbentuk pertidaksamaan. Nah, metode ini digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi objektif yang dibatasi oleh satu atau lebih dari kendala. Bentuk umum masalah dua variabel dan dua kendala, yang mana fungsi tujuannya berbentuk f, x1, x2, kendalanya berbentuk h1 dan h2, yang mana h1, x1, x2 kecil dari 0, h2, x1, x2 kecil dari 0, yang mana kendala non negatifnya biasanya berbentuk x1, x2 besar dari 0. Fungsi Lagrange. Untuk masalah maksimum, yang mana f x1 x2 dikurang lambda 1 dikali h1 x1 x2 dikurang lambda 2 dikali h2 x1 x2. Nah, untuk masalah minimum, yang mana f x1 x2 ditambah lambda 1 dikali h1 x1 x2 ditambah lambda 2 dikali h2 x1 x2. Syarat Kuntaker yang pertama yaitu syarat stasioner turunan parsial terhadap X1, yang mana do F do X1 dikurang lambda 1 dikali do H1 do X1 dikurang lambda 2 dikali do H2 do X1 sama dengan 0. Terhadap X2-nya, do F do X2 dikurang lambda 1 dikali do H1 do X2 dikurang lambda 2 dikali do H2 do X2 sama dengan 0. Untuk syarat yang kedua yaitu syarat complementary slackness. Nah, ini adalah syarat paling khas dari Kuntaker, yang mana lambda 1 dikali H1 X1 X2 sama dengan 0, lambda 2 dikali H2 X1 X2 sama dengan 0, dan untuk syarat yang ketiga yaitu syarat kelayakan primal. Kendala harus dipenuhi yang mana H1 X1 X2 kecil dari 0, H2 X1 X2 kecil dari 0, dan X1 X2-nya harus besar lebih dari 0. Nah, untuk syarat bagian keempat yaitu syarat kelayakan dual. Nah, untuk maksimum, lambda 1 lambda 2-nya harus besar dari 0. Untuk minimum, lambda 1 lambda 2-nya harus kecil dari 0. Selanjutnya itu kasus-kasus lambda. Yang mana pada kasus pertama, apabila lambda 1 lambda 2-nya sama dengan 0, maka maknanya itu kedua kendala tidak aktif. Nah, kasus yang kedua, apabila lambda 1 0, lambda 2 tidak sama dengan 0, maka kendala 2 aktif. Kasus yang ketiga, apabila lambda 1 tidak sama dengan 0 dan lambda 2 0, maka kendala 1 yang aktif. Nah, pada kasus yang keempat, apabila kedua lambda tidak sama dengan 0, maka kedua kendala aktif. Selanjutnya yaitu nilai optimum. Setelah diperoleh solusi dari X1, X2, yang mana Z sama dengan F X1, X2, apabila kita mau maksimum, maka pilih yang terbesar, maka apabila kita mau yang minimum, pilih yang terkecil. Nah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang saya pilih, yang mana di Jalan Gajah belakang Universitas Negeri Padang, permintaan kamar kos sangat tinggi. Pemilik lahan memiliki keterbatasan luas tanah sehingga setiap kamar harus dirancang sederhana mungkin tapi tetap layak huni. Berdasarkan observasi lapangan dan standar umum kos mahasiswa, setiap kamar harus memiliki ruang tidur dan ruang belajar, memiliki kamar untuk mandi atau kamar mandi di dalam, luas total kamar dibatasi karena lahan sempit, biaya pembangunan harus ditekan seminimal mungkin, dan untuk permasalahan ini tidak linear karena biaya berbeda untuk setiap jenis ruangan dan terdapat kendala pertidaksamaan. Oleh karena itu, digunakanlah pemrograman linear dengan metode Kuntaker. Selanjutnya kita akan identifikasi fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Kita misalkan X1 adalah luas ruang utama kamar kos dan X2-nya luas kamar mandi. Dengan X1 dan X2-nya besar dari 0. Biaya pembangunan rata-rata di Jalan Gajah adalah ruang utamanya 50.000 per meter kubik dan kamar mandinya 80.000 per meter kubik. Fungsi tujuan meminimumkan biaya adalah F X1 X2 sama dengan 50 X1 ditambah 80 X2. Selanjutnya kita masuk pada fungsi kendalanya. Pada fungsi kendala pertama, luas total kamar maksimum. Karena keterbatasan lahan, luas total kamar tidak boleh melebihi 10 meter kubik. Nah, yang mana X1, X2-nya kecil dari 10. Dalam bentuk
kontakernya adalah H1X1X2 sama dengan X1 tambah X2 dikurang 10 kecil dari 0. Nah, untuk kendala yang kedua yaitu luas minimum ruang utama. Agar kamar nyaman, ruang utama harus minimalnya 4 meter kubik, yang mana X1 besar dari 4. Dalam bentuk kontakernya adalah H2 X1X2 sama dengan 4 dikurang X1 kecil dari 0. Nah, pada step pertama, kita menentukan fungsinya, yang mana fungsi objektifnya Fx1x2 sama dengan 50x1 ditambah 80x2. Nah, untuk fungsi kendalanya, yang mana sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk H1X1X2-nya sama dengan X1 tambah X2 dikurang 10 kecil dari 0. Untuk H2-nya X1 X2 sama dengan 4 dikurang X1 kecil dari 0. Nah, karena meminimalkan, maka kita pakai F dikurang lambda 1 dikali H1 dikurang lambda 2 dikali H2. Yang mana nantinya 50X1 ditambah 80X2 dikurang lambda 1 dikali X1 X2 dikurang 10 dikurang lambda 2 dikali 4 dikurang X1. Nah, pada tahap keduanya, menuliskan kondisi kontakernya. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan nih rumus awalnya. Nah, kita dapatkan turunan parsialnya yaitu do F do X1 sama dengan 50, do F do X2 sama dengan 80, do H1 do X2 sama dengan 1, do H1 do X2 sama dengan 1, do H2 do X1 sama dengan min 1, dan do H2 do X2 sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan tadi turunan parsialnya, kita susun kembali dalam bentuk persamaan. Yang mana persamaan yang pertama yaitu 50 dikurang lambda 1 dikali 1, dikurang lambda 2 dikali min 1 sama dengan 0. Kita dapatkan hasilnya yaitu 50 dikurang lambda 1 ditambah lambda 2 sama dengan 0. Nah, untuk persamaan yang kedua, 80 dikurang lambda 1 dikali 1, dikurang lambda 2 dikali 0 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu 80 dikurang lambda 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu complementary slackness untuk kendala 1, yang mana lambda 1 dikali H1 X1 X2 sama dengan 0, kita dapatkan lambda 1 dikali, kita masukkan nilainya, X1 ditambah X2 dikurang 10 sama dengan 0. Nah, untuk complementary slackness untuk kendala kedua, yang mana kita dapatkan tadi rumusnya itu lambda 2 dikali H2 X1 X2 sama dengan 0, kita masukkan nilai dari H2-nya, yang mana lambda 2 dikali 4 dikurang X1 sama dengan 0. Nah, kendala pertama harus dipenuhi, H1 X1 X2 kecil dari 0, X1 ditambah X2 dikurang 10 kecil dari 0. Nah, untuk kendala harus dipenuhi untuk H2 X1 X2 kecil dari 0, 4 dikurang X1 kecil dari 0. Nah, pengali Lagrange pertama tidak negatif, yang mana lambda 1 kecil dari 0. Pengali Lagrange kedua tidak negatif, yang mana lambda 2 kecil dari 0. Yang ini karena masalah harus diminimalisasikan. Selanjutnya, kita masuk pada step ketiga, yang mana menentukan titik stasioner. Pada kasus pertama, lambda 1, 0, lambda 2, 0, kita substitusikan, maka kita dapatkan 80 dikurang lambda 1 sama dengan 80, maka tidak sama dengan 0. Maka kasus ini tidak memenuhi kondisi stasioner. Kita lanjutkan pada kasus yang kedua, yang mana lambda 1 tidak sama dengan 0 dan lambda 2, 0. Untuk kendala aktifnya, X1 ditambah X2 sama dengan 10, kita substitusikan ke persamaan stasioner, yang mana lambda 1 sama dengan 80. Nah, dari yang pertama tadi, 50 dikurang 80 tambah 0 sama dengan min 30, maka tidak sama dengan 0, maka tidak memenuhi kondisi stasioner. Kita lanjutkan pada kasus yang ketiga, yang mana lambda 1-nya sama dengan 0, lambda 2-nya tidak sama dengan 0, maka kita substitusikan ke persamaan stasioner, yang mana 80 dikurang 0 sama dengan 80, maka tidak sama dengan 0. Maka, kasus yang ketiga tidak memenuhi kondisi stasioner. Selanjutnya itu kasus yang keempat, yang mana lambda 1, lambda 2 yang tidak sama dengan 0. Untuk kendala aktifnya, X1, X2 sama dengan 10, untuk X1 sama dengan 4. Nah, dari yang kedua tadi, substitusikan ke persamaan pertama, yang mana 50 dikurang 80 tambah lambda 2 sama dengan 0, maka lambda 2-nya sama dengan 30. Maka lambda 1, lambda 2-nya besar dari 0. Selanjutnya kita tentukan nilai variabel, yang mana X1-nya sama dengan 4, X2-nya sama dengan 6. Memenuhi semua kendala, yang mana X1 tambah X2 sama dengan 10, besar dari 10. Selanjutnya itu X1 sama dengan 4, besar dari 4. Nah, pada step yang keempat, menentukan nilai optimum. Dari step ketiga, kita peroleh titik stasioner yang memenuhi semua kondisi kontuker, yang mana X1-nya adalah 4 dan X2-nya adalah 6. Maknanya, luas ruang utamanya adalah 4 meter kubik dan luas kamar mandinya adalah 6 meter kubik.
Nah, selanjutnya kita substitusikan fungsi tujuannya. Yang mana fungsi tujuannya kan tadi f(x1, x2) sama dengan 50(x1) ditambah 80(x2). Nah, kita substitusikan yang mana kita dapatkan nilai x1, x2-nya yaitu 4 dan 6. Maka 50 dikali 4 ditambah 80 dikali 6 adalah 680. Nah, dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, untuk memecahkan studi kasus ini menggunakan metode Kuntaker, dapat kita simpulkan bahwa luas ruang utamanya adalah 4 meter kubik, luas kamar mandi adalah 6 meter kubik, total luas kamar adalah 10 meter kubik. Nah, untuk biaya minimumnya adalah 680. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai studi kasus yang saya ambil, yang mana saya pecahkan menggunakan metode Kuntaker. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.